TV panggonane, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opo Apa ya? Ayo. Gak cuma cangkruan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng loh saya ini. Iya. Terlihat dari warna-warna baju saya Iya. dan lipstik saya yang merah merona. Kita hadir lagi live di Kabupaten Sidoarjo. Bang Jono. Kenapa kau tak datang? Aku mau. Kak krungu. Oh, Kak teko krungu ya? jero, ya. Iki lho gara. apa? Aku masih Banyak fans minta tanda tangan. ngecek hari ulang tahun nih. Wih, bagian Hari apa? jadi. Bagian apa sampean ngecek tadi? Aku mau macak dari tukang parkir. Oh pantes, gak usah macak memang sudah ini. Mau tak laporno Pak Bupati loh. Seneng loh saya ini, seneng. Oh iya. Kita ada di Pendopo Tirta Wibawa loh kan, keren. Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Nah sekarang kita dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Keberapa ayo? Keberapa? Ayo, kak, biar dia tahu. Keberapa? Ayo. Loh, masa wong tuwek ditakoki rek? Ke 162. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar Saya biasa. seneng banyak perubahan walaupun Pak PJ ini cuman jabat sebentar, tapi kemajuannya kota Sidoarjo. Duh, kau ini gak ngerti, winginane iku wis Ya, Bang. laporan jelas, Laporan selalu ada di lapangan. Makanya itu saya suka Sarageo. Langsung, wih, Ya, Sarageo. Mari Pak, mic-nya dulu, luar biasa. Pak Ketua, Pak Sekda, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu maneh karo Cak Tomo nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Nah, dino iki nang Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke 162. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bagaimana Sidoarjo mampu berdaya saing unggul dan sejahtera, ini adalah cita-cita ya Pak ya. Luar biasa. Nah kita sakniki narasumbernya 3, beliau yang selalu dekat dengan kita bersama-sama dan seluruh masyarakat dan rakyat Sidoarjo. Bapak PJ Bupati Sidoarjo, Bapak Dr. Hudiono MSI. Assalamualaikum Pak. Oke, alhamdulillah. Sebelahnya luar biasa gandengnya sampai gaya masker iki lho. Nanti gak beto anu nih, nanti aja ya Pak ya protokol. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Usman MKes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Taufik. Alhamdulillah. Dan selanjutnya beliau adalah Bapak Sekda Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Ahmad Zaini MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Zaini, luar biasa seger. Seger kabeh ulang tahun. Iya. Wes, nanti kita akan bahas panjang lebar. Konco-konco Jawa Timur, ojo nang dindi, tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Yuk. Di malam minggu aku pergi ke pesta, pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang berdansa gembira, berdansa dan gembira. Oh hip hip hura hura hura. Memperingati hari jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, serangkaian acara tetap dilaksanakan secara hikmat dan sederhana. Maklum saja, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hari jadi Kabupaten Sidoarjo di tahun ini berbarengan dengan pandemi COVID-19.
Mengambil tema Sidoarjo Berdaya Saing Unggul dan Sejahtera, rangkaian kegiatan dilakukan antara lain ziarah rombongan PJ Bupati Sidoarjo Dr. Hudiono ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sidoarjo di Jalan Pahlawan. Selama memimpin Kabupaten Sidoarjo, Bapak Hudiono banyak melakukan kegiatan signifikan, seperti melakukan perbaikan jalan berlubang dan bersih-bersih taman dan sungai. Diharapkan ke depan pandemi COVID-19 segera selesai dan program vaksin yang dicanangkan pemerintah bisa merata berkeadilan, sehingga ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo bangkit kembali. Oleh lundung kupang gak cuma cangkruan. Nyanyiku tak banterno. Apa Kok nek mari acara langsung luwe. Oh iya bener. Lontong kupang. Oh, bener. Iku wis ono kabeh. Iya. Tapi sayang sik buntelan kabeh. Konco-konco Jawa Timur tetep nang acara gak cuma cangkruan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 162. Tepuk tangan dulu dong. Saya langsung Pak Bupati, bagaimana kita Pak monggo Pak Miki Pak. Nah ini Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 162 yaitu tanggal 31 Januari. Nanti pas itu ya. Ya dirayakan dalam suasana. Nah terus pundi Pak ini gambarannya dalam suasana pandemi COVID-19 masih ada perayaan. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun Cak Tomo, Mbak Indah. Cak Tomo kalau manggil Mbak Indah Ma, saya tetap manggil Mbak Indah. Gitu. Nggih, matur nuwun. Ini masyarakat Sidoarjo sedang melaksanakan rasa syukurnya ya karena sebentar lagi ulang tahun yang ke 162 kira-kira setua Mas. Oh nggih. Iya, saya aja pensiun umur 60 ya. Sudah tua, jadi memang ini luar biasa kematangan Sidoarjo ini. Maka salah satu bentuk apresiasi terhadap masyarakat Sidoarjo, terhadap masyarakat Sidoarjo yang dulu-dulu ya. Maka tahun ini beda dengan tahun sebelumnya karena suasananya yang membuat beda. Tetap kita melakukan tasyakuran, tetap kita melakukan ikhtiar usaha pembangunan, tapi suasana yang beda karena suasana pandemi dan pandemi ini menjadi wabah nasional, ya wabah nasional dan internasional. Pertama, ya perbedaan tadi. Yang pertama dalam pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Sidoarjo ini kita berusaha untuk mengenang kembali perjuangan para pimpinan di Sidoarjo, baik itu Bupati, Forkopimda maupun seluruh ASN, seluruh masyarakat, tokoh agama di Sidoarjo yang saya kira ada nilai-nilai luhur yang baik sehingga sampai saat ini kita akan mengadakan kegiatan Anjang Sana termasuk ke pesarean. Tokoh-tokoh termasuk bupati, mantan bupati, ada yang Kiai Kanjeng loh. Bupati periode pertama itu saya juga kunjungi, saya bagi tugas sama Pak Ketua, juga Pak Sekda, saya bagi tugas Surabaya, Sidoarjo, Pak Sekda ada di Mojokerto, Malang. Ini semata-mata ingin menggambarkan bahwa kita ini tidak boleh Cak Tomo menghilangkan jasa-jasa, apalagi menghabiskan, menghilangkan jasa-jasa pimpinan kita yang mereka sudah membuat sebuah negara, menjalankan manajemen negara yang ada baiknya yang harus kita tiru, dan ini kita bisa dewasa, bisa besar karena beliau-beliau. Tidak boleh kita hilangkan jasa. Hari ini tadi Bapak katanya ada acara di mana? Makam pahlawan di upacara para pahlawan Sidoarjo. Iya, termasuk mantan bupati, wakil bupati, mantan sekda juga ada Pak. Ada yang
Bupati yang pertama ada juga di situ, Bapak siapa? Ada Kiai Kanjeng di Surabaya. Itu sudah masuk. Tadi sudah kita ke sana. Silaturahmi. Yang kedua, kita mengadakan kegiatan yang berkaitan mengangkat nilai-nilai budaya. Ya, nanti kalau di Sidoarjo memang budaya-budaya Sidoarjo tetap, jadi teman-teman yang penggemar budaya kita laksanakan dengan suasana pandemi. Kegiatan ini boleh ada, tetapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap pakai cuci tangan. Kalau besok rencana ada wayangan juga gitu, harus virtual. Yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan spiritual, istighosah bersama. Nanti kita undang para tokoh agama. Ini salah satu upaya kita memberikan suasana hari jadi ulang tahun Sidoarjo yang ke-162 ini semata-mata meningkatkan kewajiban kita tidak menghilangkan sejarah. Saya kira itu, Mas. Saya ke Pak Ketua ini DPRD. Pak, ini di tengah pandemi COVID-19 ini kan beda sekali dengan tadi Pak PJ tadi juga menyampaikan bahwa tetap akan dilaksanakan. Nah, mungkin apa yang sebenarnya spirit apa yang ingin disampaikan, atau ada hal-hal yang khusus yang ingin disampaikan oleh DPRD sih sebenarnya untuk memberikan spirit kepada masyarakat Sidoarjo ke depan. Terus ya Taufik. Sebagai wakil rakyat itu memang harus menyatu pada rakyat yang diwakilinya, ya. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti yang saat ini berlangsung sejak Maret 2020. Setahun ya Taufik. Rakyat itu menderita. Nah, di situ dibutuhkan kehadiran seorang wakil rakyat, ya. Wakil rakyat harus peka terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Karena apapun rakyat, ya, dan saya itu wakil ya, representasi rakyat ya. Sampeyan rakyat ya, Bek. Sampeyan wakil kula. Jenenge wakil itu awak mbek sikil ya, Bek. Tengah-tengah mboten. Jadi dengan kondisi pandemi Covid seperti ini kita harus tahu, ya, bagaimana perasaan rakyat, ya, penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya. Jangan sampai masyarakat menjerit, kita sebagai wakil rakyat tidak mendengar, tidak hadir. Nah, bagaimana wakil rakyat itu bisa hadir mendampingi rakyat yang diwakilinya? Apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya, apa yang menjadi persoalan mereka? Sebagai wakil rakyat harus mencarikan solusi bersama-sama. Karena di era pandemi seperti ini, Cak Taufik, banyak sekali korban PHK. Ya. Itu kan mereka kehilangan, ya, pencaharian, mata pencaharian. Ya, dengan begitu bagaimana pemerintah itu hadir juga untuk memberikan solusi. Namanya hidup butuh mangan. Ya. Dalam keadaan apapun, ya. Jadi hadirnya pemerintah mencarikan solusi bagi rakyatnya, ya. Yang tidak mendapatkan pekerjaan atau korban PHK ya harus dicarikan solusinya. Ya apa amrih bisa melakukan padat karya dan lain sebagainya, ya. Begitu juga terkait masalah bagi mereka yang terpapar COVID-19, itu juga harus segera mendapatkan pertolongan, penanganan, ya. Terus bagaimana tentang penanganan sosialnya, dampak sosial, itu semua harus dicarikan solusi. Ya, jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini, pandemi COVID ini, kami pemerintahan, kalau berbicara pemerintahan itu ya eksekutif dan legislatif harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketua, ini luar biasa. Saya ke Pak Sekda nih, Pak Sekda. Tanggal 31 Januari 2021 nanti akan ada enggak sih cerita sejarah
tentang peristiwa dipilihnya tanggal 20, tapi nanti dijawabnya. Benengko Pak Sekda mikir, konco-konco Jawa Timur ojo nang dindi, ujan terus nang dindi, nek awakmu agak hati-hati longsor nang dindi, tetep nang acara Kacang Majangkruan, ngare cerdas berkualitas. Nyanyi dong. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Iya, iya, kita akan terus berlari. Acarane Kacang Majangkruan, acarane oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, kena jaine mau enak. Jelas Kacang Majangkruan. Selamat datang para undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita, Forpimda, Kepala Dinas, pejabat dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selamat datang semuanya, Bapak-bapak luar. Nggih, selamat datang. Ini yang mewakili Pak Dande, mewakili Polres, mewakili semuanya. Terima kasih Bapak-bapak. Kita akan juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke 162. Apa toh? Aku arep takut nang Pak Sek, agak enak Pak Sekda. Ini Pak Sekda. Jangan di ini dong, jangan dipenggat. Kan kamu dong yang suka memotong dong. Pak, tanggal 31 Januari itu peristiwanya seperti apa kok dipilih menjadi hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo? Monggo Pak. Oke, terima kasih Cak Taufik. Ya, kita itu kan generasi kesekiannya. Oh ya. Kalau umurnya sudah 162, kita itu belum ada, Cak Taufik. Iya. Makanya sejarah itu mencatat. Sehingga kita generasi selanjutnya ini bisa tahu. Itu pentingnya sejarah. Iya. Nah, asal usulnya kenapa ditetapkan tanggal 31 Januari? Iya. Dulu itu Surabaya sama Sidoarjo itu jadi satu. Jadi pada waktu pemerintahan Hindia Belanda itu jadi satu. Sidoarjo sama Surabaya. Kabupaten Surabaya. Kabupaten Surabaya. Nah, kemudian di tahun 1859 ya, tanggal 31 Januari 1859 pemerintah Hindia Belanda itu mengambil keputusan memecah Surabaya dan Sidoarjo ini. Kabupaten Surabaya sendiri kemudian dibentuk Kabupaten Sidoarjo, Sitokare waktu itu namanya. 1859 tahun kelahiranku itu. Nek saiki 2021 berarti kan bener 162. Ya. Berarti karena peristiwanya itu Londo mecah Surabaya karo Sitokare. Setelah itu pada saat itu masih bernama Kabupaten Sitokare. Kabupaten Sitokare. Itu. Ya. Kemudian bulan Mei-nya dari 1859 itu Kabupaten Sitokare dirubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. Itu. Ya. Nah, sejarah singkatnya seperti itu. Sehingga sampai saat ini kita selaku penerusnya sejak pemerintahan Hindia Belanda tanggal 31 memecah Kabupaten Surabaya menjadi dua itulah ditetapkan menjadi hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Berarti kita sudah paham. Saya balik ke Pak PJ dulu. Ini kayak terhubung. Pak Ketua tadi menyampaikan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak PJ menyampaikan spirit ini dilakukan karena ada sebuah perpisahan antara Surabaya dengan Sitokare. Nah, tapi di sini ada berdaya saing unggul dan sejahtera. Di tengah pandemi kan juga ada mimpi yang luar biasa yang akan disampaikan Pak Hud. Di tengah pandemi tapi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan semua rangkaian persoalan yang disampaikan Pak Ketua. Gimana acaranya besok Pak untuk menjahit semua itu? Makasih Cak Tomo. Jadi
berdaya saing ya, tapi yang penting itu sekarang dengan adanya era revolusi industri keempat, ngerti ya kira-kira revolusi ya, 4.0 itu kita berdaya sanding, artinya bagaimana kita melakukan pemerintahan itu melakukan kolaborasi. Apa tadi Pak Sekda mengatakan Surabaya harus kolaborasi dengan Sidoarjo, Sidoarjo harus kolaborasi dengan negara lain, atau dengan provinsi lain, atau dengan kabupaten lain, itu berdaya sanding. Kalau tidak, ya kita mau ekspor kemana hasil-hasil Sidoarjo. Jadi berkaitan dengan pertemanan yang di kabupaten kota ini semata-mata untuk peningkatan ekonomi. Jadi berdaya sanding itu juga penting ya Mas ya. Ya, itu menjadi prioritas karena Sidoarjo ini makin tua makin bermartabat ini Mas. Kelihatannya luar biasa. Mulai dari karena ini ciri-ciri kabupaten yang pernah ada kerajaannya. Orangnya ulet, orangnya sabar, orangnya kompak, kemudian orangnya gampang diajak musyawarah. Ini ciri-ciri. Kalau kita bekas punya kabupaten, punya kerajaan itu. Dan inilah yang saya kira menjadi potensi di Sidoarjo untuk bisa berkembang lebih bagus. Apalagi Sidoarjo ini seperti dikatakan Pak Sekda tadi, gabungan dari Surabaya dan Sidoarjo. Sidoarjo ini sebenarnya kalau ibu kota Surabaya, penyangganya itu ada di Sidoarjo. Betul. Punya bandara, punya tol, punya kereta api. Surabaya kan enggak punya tol. Enggak ada. Makanya industrinya di sini paling banyak. Punya pabrik paling banyak. Punya pabrik paling banyak, hampir 700. Dan PAD terbesar kita dari pabrik-pabrik itu. Nah, saya kira ini menjadi catatan potensi yang harus ditingkatkan, dirawat. Dan senyambang juga masyarakat Sidoarjo ini secara sumber daya manusia itu bisa lebih unggul dibanding yang lain. Saya ngulai, ada kalimat dari Pak PJ yang menarik buat saya dan ini sebenarnya SDM-nya ini unggul dan tangguh Sidoarjo. Bagaimana keberadaan dan melihat perspektif masyarakat dari Pak Ketua ini tentang potensi sumber daya manusianya luar biasa, potensi industrinya juga luar biasa. Mengkaitkan itu bagaimana DPR melihat itu untuk meningkatkan daya saing unggul dan sejahtera ini? Sebetulnya semua yang ada di Sidoarjo ini berpotensi semua. Dari SDM-nya, dari alamnya, Jadi bergantung bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang ada ini menjadi sebuah keberhasilan, sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi ini hanya masalah bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang memang sudah dari aslinya itu memang sudah ada. Punya SDM yang unggul, sumber daya alamnya yang luar biasa, kaya sekali Sidoarjo itu. Dari sekian potensi alam, diantaranya adalah tambak. Kenapa Sidoarjo itu lambangnya udang dan bandeng? Karena kita memang penghasil utama itu dari udang dan bandeng, dari tambak. Jadi bagaimana itu dikelola secara baik sehingga memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. Dari kondisi Sidoarjo itu kan sudah mengarah ke industrialisasi. Jumlah perusahaan di Sidoarjo yang berskala besar, sedang dan kecil itu lebih dari 3.000. 3.000? Iya. Potensi yang sangat besar, tinggal bagaimana kita mengelola agar bisa menjadi PAD, membantu pendapatan asli daerah. Setelah dikelola secara baik, maka manfaatnya berupa pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu ya, Jadi tinggal bagaimana pengelolaan dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk sama-sama membuat sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pak Ahmad Zaini tetap
Nemper didik bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah eksekutif legislatif dengan pembacaan yang luar biasa, potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam, lalu keuletan dan sejarah yang cukup panjang, itu mampu untuk menjawab tantangan masa depan. Engkuk tapi dijawab Pak Seni ya. Konco-konco Jawa Timur, ojo nang di tetep nang acara Gajuma Cangkruan, aku tak nyanyi sih. Yo. Oh ya ya ya. Satus swidak loro ulang tahun Sidoarjo, ojo lali tanggal 31 perayaan di tengah pandemi. Cuma cangkruan acara hoi 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 hoya hoya cuma cangkruan opore Stop. gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tetep gak kira ono sing takok lho iki wong ngarepku tamune undangane pinter-pinter. Tapi ya pasti harus kita tawarkan. Kalau ada yang tanya, unek-unek mau tanya. tibae mikir tak pakakno nang kono ora ono sing takok, dhewe mek takok ngene. Apa? Mas, wis cuci tangan urung? Wis suntik vaksin urung? Yang bener itu sampean bukan mencuci tangan, cuci muka. Silakan dilanjut. Pak Sek, nah lanjut di situ nanti nyambung ke Pak Hud. Bagaimana menjahit semua potensi ini? Karena saya lihat memang kalau tidak ada Sidoarjo, nggak ada penyanggahnya, bandara ora ono, terminal ora ono, pabrik ora ono, pasar itu nang Surabaya. Nah, monggo Pak. Ya, Taufik. Dari infrastruktur itu menjadi keunggulan Sidoarjo. Ya. Karena bandara tidak dimiliki Surabaya. Ya. Makanya harus ada kerjasama. Nah, kenapa disampaikan oleh Pak PJ tadi SDM Sidoarjo itu ulet, sabar dan sebagainya. Kita buktikan waktu pandemi COVID yang sampai saat ini. Banyak memang yang terdampak oleh COVID. Ya. Tapi dengan terdampak itu muncul kreativitas baru dari masyarakat. Muncul. Nah, itulah keunggulannya SDM Sidoarjo. Nah, dari keunggulan itu dalam rangka untuk mensejahterakan mereka. Ya. Dari yang sebelumnya tidak terpikirkan mau usaha ini, sekarang muncul usaha-usaha baru. Kreativitas itu sangat banyak. Contoh, kalau Pak Ketua tadi menyampaikan potensi terbesar Sidoarjo adalah udang dan bandeng. Saat ini kemasan untuk produk turunan dari itu sudah banyak di Sidoarjo. Udang mateng ini ya? Udang mateng, baik berupa ebi maupun lainnya, turunan dari itu sudah banyak dengan packaging yang sangat menarik. Nah, dengan tepuk tangan dong. Berarti kita nanti pulang bawa udang packaging. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak ada packagingnya kamu bawa, aku yang bawa udangnya. Terus ini. Terus Pak, itu capek. Geng. Bagaimana masyarakat supaya luar biasa, ya? Hidup tetap survive di tengah pandemi. Ini. Beliau ini dengan kreativitasnya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Itu. Sehingga potensi yang ada baik yang usaha mikro, kecil, menengah maupun yang besar itu tetap saling sinergi, bagaimana saling mempertahankan kondisinya masing-masing. Itu. Siapa yang ngira kalau kemarin misalnya harus kita ciptakan masker sekian puluh ribu masker pada waktu PSBB. Nah, dengan kebutuhan yang sangat mendesak, alhamdulillah Sidoarjo punya pengrajin tanggulangin. Dalam waktu yang secepatnya itu selesai. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Terima kasih Pak Seni. Menyambung urusan masker, saya kepingin menyambung dengan urusan vaksin. Pak PJ, bagaimana persiapan Sidoarjo untuk vaksin? Dan juga kita lihat, kita 2 kali bertemu. Kemarin kita melihat bahwa jalan-jalan yang berair dan berlobang sudah tidak nampak lagi. Ini berbedalah dengan pikiran-pikiran kita kemarin, tengah hujan pasti lobang, tapi sekarang tidak nampak. Dan persiapan vaksin gimana Pak PJ? Ya. Ikhtiar pemerintah termasuk Sidoarjo untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pertama dulu diberlakukan PSBB, jadi pembatasan skala besar untuk kegiatan masyarakat, dan itu hampir 100% orang masuk Sidoarjo, keluar Sidoarjo ditanya. Terus kemudian itu juga terjadi penurunan, penurunan. Sing tertular itu makin kecil. Nah, kemudian ada libur panjang, naik ROT-nya itu, rate of transmission itu tingkatnya harus tidak boleh dari 1, harus tidak boleh. Kita jadi naik Sidoarjo nih 1,38. Indikatornya rumah sakit penuh, karena kematian kita terbanyak itu di IRD, ICU itu terbanyak 30%. Orang ngantri di situ mati, 30%. Ya. Oleh karena itu, ikhtiar kedua dibuatlah pemerintah termasuk Sidoarjo ini diberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang salah satunya dibatasi, kalau dulu jam 7, sekarang yang tahap kedua jam 8 harus tutup. Ya. Soalnya yang perintah PPKM tahap kedua ini agak ekstrim. Pertama, harus tingkatkan justisi, kemudian tingkatkan pelaksanaan PPKM. Jadi saya mohon kepada masyarakat Sidoarjo, untuk PPKM kedua ini mungkin alun-alun akan kita tutup sementara. Kemudian termasuk Pasar Tiban di alun-alun, kemudian pasar yang di Taman Pinang sana, nanti akan rencana kita tutup sementara sampai rumah sakit gak penuh. Ini penuh rumah sakit yang penyakit COVID loh ya. Ya. Ini penuh, maka sementara masyarakat bisa memahami kenapa pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk menutup, termasuk di Pondok Jati. Ya. Semuanya, karaoke jam 8 sudah harus tutup. Kalau tidak tutup nanti dendanya lebih besar, 1 juta. Ya, 1 juta. Ya. Yang ikhtiar ketiga adalah vaksin. Ya, vaksin ini kan sudah melalui uji kelayakan. Ya, sehingga ini salah satu upaya untuk pencegahan melalui secara medis. Nah, mudah-mudahan seluruh masyarakat Sidoarjo mau divaksin karena ini sudah melalui uji kelayakan. Ya, mohon ikhtiar-ikhtiar ini bisa dilaksanakan secara bersama ya. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 Sidoarjo bangkit. Enggak ada lagi. Ya, 2021 akhirnya enggak ada lagi yang kawan-kawan Sidoarjo yang terkena COVID-19. Kalau kita kompak, kayak PPKM ya ikuti aturan, kayak PSBB ikuti aturan, kayak kena justisi yang bayar. Kalau vaksin ya ikut vaksin. Daripada kita di lockdown. Karena Presiden juga mengatakan kalau sampai Jawa Timur ya peringkatnya masih nomor 1, 2, 3 di lockdown, dibatasi, nggak boleh orang masuk. Nah ini kalau daripada seperti itu, kita mari bersama-sama untuk menyadari bahwa kesehatan sekarang ini, terutama COVID-19 ini menjadi prioritas dengan antisipasi 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu obatnya. Yang obat yang lainnya adalah vaksin itu ya. Ini tetap dijaga masyarakat Sidoarjo. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Dandim, Pak Kapolres yang juga telah mendukung upaya-upaya untuk PPKM. Matur nuwun, tepuk tangan dulu buat Pak Dandim, Pak Kapolres ya. Karena dengan begitu itu salah satu upaya ikhtiar katanya Pak Hud ini, Pak PJ, bahwa tidak ada salahnya kita melakukan ikhtiar yang luar biasa. Saya kepingin lagi ini ke Pak Ketua ini, Pak Ketua. Kalau kita melihat bahwa ikhtiar dari Sidoarjo memang sudah di tengah pandemi, tapi kan menemukan sesuatu, bandeng, paketan, udang paketan, masih ada saja yang upaya-upaya yang cukup luar biasa. Nah, saya ingin tanya, di tengah pandemi ini anggaran untuk proses pembangunan
di Kabupaten Sidoarjo tetap ada atau berubah? Itu mungkin. Ya. Kemarin untuk anggaran vaksin loh Pak ya, untuk kesehatan juga ya. Memang di awal-awal pandemi kemarin ya, karena itu terjadi dengan tiba-tiba dan tanpa direncanakan ya. Sedangkan proses daripada penganggaran itu sudah berjalan, sehingga atas instruksi dari pusat bahwa setiap daerah harus melakukan refocusing anggaran. Sehingga pada saat itu langsung dilakukan refocusing pada masing-masing OPD, diambilkan dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak mendesak. Ya. Sehingga pelaksanaan daripada PSBB dan lain sebagainya ya, kebutuhan-kebutuhan tentang pelaksanaan PSBB, desa tangguh ya, masker dan lain sebagainya bisa dipenuhi dari hasil refocusing anggaran tersebut ya. Terus terkait masalah kebutuhan anggaran vaksin ini kan mulai berjalan 2021 ya. Nah, ini memang belum teranggarkan, tapi kita punya yang namanya BTT. Apa itu Pak? Ya, belanja tidak terduga. Apa itu Pak? BTT. DTT. BTT. Ya. Belanja tidak terduga. Ya. Konco-konco Jawa Timur sampai ngenteni penjelasan belanja tidak terduga, tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Halo. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang beri bukan. Acara nih gak cuma cangkruan, acara hey hey, acara nih opore kan diomongin loh, kerja keras itu di tengah pandemi sebagai budaya ya. gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tetap nang acara gak cuma cangkruan saat ini di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga masyarakat Sidoarjo juga sehat, selamat, sejahtera. Amin. Ora awakmu. Pak Ketua, lanjut tadi belanja tak terduga. Nah, untuk vaksin ini rencananya dihabiskan berapa untuk nyuntiki orang-orang termasuk nggih monggo. Gini ya Taufik, untuk BTT kita itu sudah ada anggaran sekitar 38 M. Ya. Nah, yang namanya BTT itu Cak, ya memang diperuntukkan untuk kebutuhan yang tak terduga, tidak diduga sebelumnya ya. Termasuk kebutuhan vaksin. Jadi yang namanya untuk imunkan rakyat ya, sekade ukuran ya. Pokoknya butuh piro ya. Yang penting rakyat masyarakat Kabupaten Sidoarjo kabeh sehat karena divaksin. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kebutuhan nih. Terima kasih loh Osman. Saya ke Pak Seni. Himbauan untuk persiapan hari ulang tahun hari jadi Kabupaten Sidoarjo di tengah pandemi dari Pak Sekda dan mungkin juga pada ini kan pasti terkait yang lain. Monggo Pak. Untuk masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, karena kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, ada pembatasan-pembatasan yang harus dilaksanakan. Demikian juga dalam pelaksanaan hari jadi ini Sidoarjo yang ke-162 ini kita laksanakan secara sederhana, tidak glamor seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya maksimal artisnya Caopik lah. Sudah datang sekarang. Sudah datang. Kalau kemarin-kemarin kan ada artis nasional dan sebagainya. Sekarang sudah. Via Valen pun nggak pulang kampung ini. Nggak pulang kampung. Sehingga karena tidak dikontrak sama Pak BJ.
itu. Ini aja Pak Indah Valen. Mbak Indah Valen aja. Ya, gemuk banget. Valen kalau ini ya. Jadi dalam rangkaian hari jadi sudah kami tata sedemikian rupa dengan suasana yang sederhana. Demikian juga kepada masyarakat, harapan kami makna dari hari jadi ini supaya dimaknai dengan positif, bukan hal-hal yang glamor, karena kita dalam tatanan yang masih dalam pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Zeni. Pak PJ, ini mungkin ada pesan kepada masyarakat terkait hari jadi, juga mungkin pesan yang sampean sudah torehkan dari sebuah amanat ya, yang sampean lakukan di sini, mungkin juga kepada pemimpin bupati terpilih nanti, agar juga untuk masyarakat seperti bagaimana dan pemerintah seperti apa. Bagaimana? Monggo Pak. Iya. Kepada masyarakat Sidoarjo, kita sama-sama dalam suasana yang tidak menguntungkan, tetapi mari tahun 2021 kita tetap bangkit, jadi perekonomian kita tetap tumbuh, ya, tetap tumbuh, tapi jangan sampai kita melupakan protokol kesehatan, karena kesehatan ini menjadi utama. Sampai Pak Ketua mengatakan prioritas. Jadi keputusan anggaran juga anggaran prioritas untuk kesehatan. Saya minta kepada masyarakat, strategi yang kita laksanakan ada bekerja di rumah. Ya, kalau tidak bekerja di kantor, karena aturan sekarang bekerja di kantor hanya 25%, bekerja di rumah 75%. Tetapi ini saya harap masyarakat tetap kreatif, tetap inovatif, karena masyarakat Sidoarjo itu pendidikannya sudah rata-rata tinggi. IPM, indeks pembangunan manusia kita ini di Sidoarjo sudah rata-ratanya pendidikannya SMA. Tingkat derajat kesehatannya bagus, pertumbuhan ekonominya bagus. Ini suatu modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Penghasilannya masyarakat Sidoarjo saiki wis 96 juta per tahun, roto-roto. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi Sidoarjo itu 5,85. Nah, oleh karena ini menjadi modal. Tunjukkan kreativitas tetap, produktivitas ada, sehingga Sidoarjo bangkit. Saya pesan kepada Gus Mudor selaku Bupati dan Pak Bandi selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang saya kira tancap gas untuk bersama-sama masyarakat Sidoarjo meningkatkan Sidoarjo bangkit dengan nilai-nilai spiritual tetap jalan dan pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo. Hah? Pak Bupati, Pak monggo untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke-162. Monggo Pak, mari kita bareng-bareng. Supaya kita tidak melupakan sejarah yang luar biasa masyarakat Sidoarjo, mari kita menyampaikan yel-yel, menyampaikan selamat ulang tahun Sidoarjo yang ke-162. Tepuk tangan buat kita semuanya. Atas nama teman-teman JTV juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga nanti masyarakat Sidoarjo semakin sejahtera, menjadi unggul, tangguh, dan mampu bersaing dengan masyarakat di tingkatan nasional dan internasional. Karena terus terang revolusi industri 4.0 atau 4.0 atau yang sudah nampak di depan mata kita, namun Sidoarjo sudah menjawab semua tantangan. Terima kasih, saya mengucapkan matur nuwun, mandar muga informasi ngekei manfaat ke masyarakat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu. Yang bisa nyanyi-nyanyi bayo. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Mahal bukan yang pelit atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu. Ya, kami atas nama teman-teman JTV mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke-162.
Semoga Kabupaten Sidoarjo menjadi masyarakat yang tangguh, unggul, mantap, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Terutama ketua kepada seluruh masyarakat milenial, kaum muda, jawablah tantangan masa depan kita dengan jelas, karena kalian yang akan memimpin bangsa ini kelak menjadi negara yang lebih maju. Amin.